Monggo Pak Rahmat Hanafi. Ini sebelum saya mulai, saya ada sedikit peraturan terkait yang ingin saya sampaikan, Pak. Peraturannya untuk siswanya? Untuk kita semua, Pak. Jadi yang pertama, semua mikrofon tolong di mute biar nanti pada saat proses pembelajaran nggak ada suara asing yang masuk. Yang kedua, tolong Pak Dwi dan Pak Mustain kameranya tetap di on kan. Yang lain boleh dimatikan, boleh dinyalakan. Monggo, itu. Sampun, kalau begitu saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Semangat pagi SMK bisa. Semangat, Pak. Semangat pagi. Ya, semangat pagi SMK bisa. Sebelum kita mulai pembelajarannya, tolong salah satu pimpin berdoa. Tolong Mas Puji pimpin doanya ya. Siap, Pak. Oke. Marilah sebelum kita mengawali pada kegiatan pagi hari ini, agar kita diberi kelancaran dan kesuksesan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup? Beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, anak-anak. Terima kasih kepada Pak Puji. Jadi hari ini kita sudah selesai melaksanakan doa bersama. Kita niatkan belajar hari ini. Semoga hari ini kita mendapatkan manfaat yang baik dalam proses pembelajaran ini. Nah, anak-anakku sekalian, tentunya anak-anak pasti bertanya, sekarang atau hari ini atau pagi ini kita akan belajar apa sih Pak sebenarnya? Nah, jadi hari ini kita akan belajar menerapkan dan mengoperasikan perintah menggambar 3 dimensi pada aplikasi Google SketchUp. Kalau minggu lalu kita sudah mengerti fungsi dari perintah-perintah ikonnya itu fungsinya apa dan cara kita bisa menggunakan. Kalau sekarang kita bisa menerapkan plus mengoperasikan. Nah, jadi itu. Nah, sekarang kaitannya dengan materi apa Pak? Contoh, kalau misalkan kita menggambar rumah dalam bentuk 3 dimensi, bisa rumah, bisa jembatan, atau bahkan gedung. Kalau kita salah posisi ketika proses menggambar 3 dimensi itu, cara memutar atau memindah atau mengcopy objeknya memakai perintah apa? Nah, yang ini yang akan kita pelajari. Jadi, selain kita bisa menerapkan dan mengoperasikan apa? Fiturnya adalah perintah menggambar, rotate dan move yang berfungsi merotasi dan memindahkan objek serta mengcopy objek. Nah, anak-anakku sekalian, agar bisa lebih mantap lagi, ini Bapak tampilkan. Untuk slide PowerPoint-nya sudah kelihatan ya? Belum, Pak. Belum? Oke. Belum kelihatan, Pak. Oke, coba saya tampilkan. Belum muncul. Sudah kelihatan? Oke. Sudah ya? Ya, Pak. Nah, ini untuk yang minggu lalu. Jadi kita sudah mempelajari ada push, ada perintah follow me, rotasi, move, offset, dan orbit. Di mana ini kita hanya mengetahui fungsinya. Sekarang akan kita coba terapkan. Nah, ini ada kata-kata motivasi pagi dari Bapak. Kemauan Anda untuk sukses harus lebih besar dari ketakutan Anda untuk kegagalan. Artinya apa? Kita harus semangat hari ini. Nah, ini anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari perintah. Hari ini salah satunya adalah perintah rotasi. Agar lebih jelasnya lagi, Bapak sudah membuatkan media pembelajaran yang basisnya video. Mari kita simak penjelasan video tentang rotasi, move di YouTube berikut. Ini sudah kelihatan ya tampilan videonya? Anak-anakku sekalian, bagaimana tadi anak-anakku sekalian? Ini videonya saya putar, tolong anak-anakku sekalian kita amati dan kita analisis sama-sama ya. Apa itu sebenarnya nanti rotate sama move itu apa? Nanti kita analisis sama-sama terkait cara penggunaannya atau langkah menggunakannya. Kalian sudah mempelajari
perintah rotate dalam aplikasi Google SketchUp. Nah, kalau tadi kita belajar terkait dimensi. Nah, ini tadi adalah objek 2 dimensi yang sudah kita putar 45 derajat. Sekarang ini kita jadikan 3 dimensi, nanti akan kita rotate ke posisi semula. Sekarang kita jadikan 3 dimensi dengan memanfaatkan, kita tampilkan atas. Setelah itu kita putar dengan perintah rotate, tekan tombol key, kita arahkan lagi, kita kembalikan 45 derajat. Maka dia akan kembali ke titik semula. Selanjutnya, objek yang sama, objek persegi maksud saya, ini kita seleksi, kita beri perintah rotate, klikkan di tengah, klikkan di ujung, kita arahkan sambil lihat angle atau sudut di bawah ini, kita arahkan ke atas. Ya, kalau dirasa ini sudah center, sudah lurus, bisa langsung diklik atau kita bantu dengan sudutnya. Kita ketikkan 45, enter. Maka akan kembali ke posisi semula. Nah, itu tadi adalah terkait penggunaan perintah rotate anak-anakku sekalian. Sekarang akan Bapak lanjutkan untuk perintah yang move. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita akan mempelajari perintah move pada aplikasi Google SketchUp untuk memindahkan objek yang 3 dimensi. Kalau pada video sebelumnya, anak-anakku sekalian sudah mempelajari objek, bagaimana memindahkan objek, maksud saya objek yang 2 dimensi, caranya pindah bagaimana, sudah anak-anakku sekalian pelajari di video sebelumnya. Sekarang kita pelajari objek yang 3 dimensi. Objeknya masih sama seperti video sebelumnya, cuman kita buat dalam bentuk 3 dimensi. Bentuknya sudah 3 dimensi. Sekarang kita seleksi, ya, kita seleksi, kita beri perintah move dengan menekan shortcut tombol M. Ya, kita klikkan di bagian dari objek 3 dimensinya, kita klikkan di bawah, kita tarik atau kita bawa, kita geret ke posisi yang kita inginkan. Ini untuk yang tabung. Sekarang kita yang kubus. Ini ya, ini kita beri perintah move, tool, move, kita klikkan di sudut, yang penting di mengenai objeknya, kita pindah ke mana yang kita inginkan, misalkan ke sini. Nah, anak-anak sekalian, itu tadi adalah caranya memindahkan objek menggunakan perintah move. Sekarang akan saya Bapak lanjutkan lagi terkait mengcopy objek dengan menggunakan perintah move. Halo anak-anakku sekalian, kalau pada video sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana caranya mengcopy objek dengan itu mengcopy objek yang 2 dimensi, sekarang 3 dimensi. Wah, caranya gimana ya? Simak aja anak-anakku sekalian. Oke, di sini ada 2 buah objek 2 dimensi, ini kita jadikan 3 dimensi. Kalau sudah, setelah itu kita seleksi objeknya. Ya, kita seleksi, setelah itu tekan tombol M, bawa benda itu ke mana yang anak-anakku sekalian inginkan. Jangan lupa tambahkan kontrol. Nah, saya taruh di sini. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi terkait penggunaan perintah move untuk mengcopy. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita amati dan kita analisis sama-sama, ternyata untuk menseleksi objek atau memindah objek atau mengcopy objek atau merotasi objek itu harus kita seleksi secara penuh objeknya. Jangan sampai setengah-setengah. Kalau hanya sedikit yang kita seleksi, maka yang terjadi objeknya tidak akan tercopy atau terpindahkan secara sempurna. Nah, anak-anakku sekalian, setelah melihat video ini tadi, Bapak akan mereview biar anak-anakku lebih paham lagi. Yang pertama, rotate tadi berfungsi untuk merotasi objek. Setelah itu move, itu adalah berfungsi untuk memindahkan objek. Selanjutnya lagi adalah rotate yang berfungsi untuk maksudnya move yang berfungsi untuk mengcopy objek. Nah, anak-anakku sekalian, selain anak-anak bisa melihat materi yang Bapak tampilkan pada PowerPoint ini, anak-anakku sekalian juga bisa melihat video yang sudah Bapak upload di YouTube. Plus materi semuanya sudah Bapak upload ke LMS sekolah kita. Jadi ini akan Bapak tampilkan. Ini sudah Bapak upload ke LMS SMK kita, SMK Negeri 1 Danawu, ada pada perintah dasar penggambaran 3 dimensi pada tab kegiatan belajar. Jadi di tab kegiatan belajar ini
anak-anak juga bisa melihat materi-materi yang Bapak sampaikan tadi. Nah, ini untuk mempermudah anak-anak sekalian mengakses, bisa belajar di sekolah dan juga bisa belajar di rumah. Kalau misalkan listriknya di sekolah mati, anak-anak bisa menggunakan handphone untuk mengakses materi yang sudah Bapak upload di web dan YouTube ini. Nah, anak-anakku sekalian, untuk mempersingkat waktu, Bapak akan dan memantapkan pemahaman anak-anak semua, Bapak akan membuat kelompok diskusi. Jadi, Bapak akan membuat 2 kelompok. Satu kelompok akan dipimpin oleh Mas Mustain, yang satunya lagi akan dipimpin oleh Mas Uji. Nah, ya, untuk diskusi ini Bapak akan membicarakan lagi terkait penggunaannya. Yang pertama tadi ada rotate, setelah itu sama move. Ini kita anggap proses diskusinya sudah selesai. Jadi langsung saya simpulkan. Setelah kita diskusi hari ini anak-anak, yang kita dapatkan adalah untuk bisa memindahkan, mengcopy atau merotasi objek itu harus diseleksi terlebih dahulu. Dan seleksinya itu harus penuh, tidak boleh setengah-setengah. Dan untuk mengcopy objek itu harus setelah kita amati, kita analisis, kita diskusikan sama-sama, harus ditambah dengan kontrol pada keyboard agar objeknya tadi itu bisa benar-benar tercopy. Oke, sekarang apakah ada yang ingin ditanyakan? Mas Uji, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Pak. Ya, gimana Mas Uji? Saya mau tanya dulu. Oke. Terima kasih untuk diberi kesempatan bertanya, Bapak. Ya. Saya masih kurang jelas tadi berkaitan dengan fungsi daripada rotate pada Google Sketchup, Pak. Oke. Mohon penjelasannya diulang lagi. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mas Uji. Jadi, fungsi rotate pada aplikasi Google SketchUp itu adalah untuk merotasi objek. Bisa searah sumbu X, Y, atau Z. Nah, masalahnya untuk merotasi objek itu, objeknya harus diseleksi terlebih dahulu. Untuk lebih mantapnya lagi akan Bapak praktekkan. Nah, Bapak punya, ini sudah tampil ya Ibu Bapak? Gambarnya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak, sudah. Ini Bapak punya objek. Satu Bapak beri warna putih, satunya merah. Ini akan Bapak contohkan kalau kita seleksi sebagian, setelah itu kita beri perintah rotate, maka yang terrotasi adalah seperti ini. Objeknya tidak akan terrotasi secara sempurna, bahkan malah berubah bentuk tidak sesuai yang kita inginkan. Maka langkahnya yang tepat bagaimana? Kita seleksi total. Jadi seperti ini. Setelah itu baru kita beri perintah rotate. Maka objeknya ini akan benar-benar bisa terputar secara utuh. Mungkin seperti itu Mas Dwi. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Oke, terima kasih. Pak. Gimana Mas Mustain? Gini Pak, untuk men-select objek itu kira-kira dari arah kanan atau kiri atau bisa semuanya Pak? Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Untuk menyeleksi objek, ini kita bisa dari semua arah di dalam aplikasi Google SketchUp. Jadi bisa dari arah kiri, ini maksudnya dari arah kanan ke kiri, bisa dari kanan ke kiri. Jadi dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, bisa semua. Terima kasih Mas Mustain. Pertanyaannya sangat bagus sekali, bisa mewakili pertanyaan dari teman-teman semua. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi adalah yang sudah kita pelajari hari ini. Apakah ada yang bisa menyimpulkan? Mas Puji bisa menyimpulkan? Saya mau menyimpulkan, Pak. Ya, monggo. Pada pembelajaran hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwasanya kita sudah mempelajari rotate yang bisa memutar bidang 2 dimensi dan 3 dimensi. Sekaligus kita bisa mempelajari move yang bisa memindahkan dan mengcopy objek, Pak. Itu Pak, kurang lebih kesimpulan yang kami dapatkan. Oke, bagus sekali Mas Puji. Menambahkan sedikit, Pak. Oke, Mas Mustain. Nah, dari pembelajaran hari ini, Pak, kita tahu bahwa menu-menu yang ada di SketchUp itu ternyata banyak begitu. Oke. Bagus. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mas Puji sama Mas Mustain terkait kesimpulan dan pertanyaannya sangat bagus sekali. Anak-anakku sekalian, jadi itu tadi yang dapat Bapak sampaikan dan sebagai bahan penguatan akan Bapak beri tugas.
tugasnya adalah anak-anakku sekalian, yaitu membuat langkah-langkah menggambar 3 dimensi. Objeknya bisa tabung, bisa balok, bisa meja, bisa kursi. Silahkan diaplikasikan kemana, dibuat langkah-langkahnya runtut sesuai yang kita amati dan kita analisis dari video pembelajaran tadi. Dan itu akan kita presentasikan minggu depan, dibuat dalam bentuk PPT. Terima kasih anak-anak untuk kehadirannya hari ini. Langsung tadi sudah disimpulkan, Bapak akhiri, tetap semangat hari ini, jangan kalah, jangan patah semangat dalam kondisi pandemi seperti ini. Kenapa? Karena SMK bisa. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.